keguguran berulang. Dan mereka tuh beranggapan, apalagi yang lebih riskan itu mereka beranggapan bahwa kalau pernah hamil dan gugur itu dia tuh merasa bahwa saya pernah hamil, kalau belum hamil lagi tunggu, ini kan saya pernah hamil. Padahal kalau hamil gugur itu berarti kan ada penghalangnya. Jadi ada penghalang, sehingga apabila penghalang itu tidak dicari dan tidak diobati, maka selamanya seorang ibu itu akan, kalau hamil, akan selalu gugur. Semangat pagi sahabat Hermina dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Selamat datang dalam podcast Hermina bersama saya Rizka. Kali ini kita mengangkat tema tentang keguguran berulang atau abortus imminent. Narasumber kali ini luar biasa ya, karena beliau itu multi talent ya. Selain seorang dokter spesialis kandungan kebidanan konsultan FAIR, juga seorang musisi dan penyanyi ya. Sudah ketawa dong dengar suaranya. Pasti Anda bertanya-tanya, siapa narasumber kita ya? Beliau juga seorang artis YouTube ya. Subscribernya sudah banyak, 1,2 juta kalau saya lihat. Luar biasa, jadi suatu kebanggaan buat saya bisa satu frame bersama dengan beliau pada hari ini. Mari kita tak perlu lama-lama, kita kenalkan dengan beliau. Saat ini sudah ada berada di samping saya. Halo Dr. Lafran Pancaputranto, SPOG FAIR, apa kabar? Kabar baik Mbak Rizka. Alhamdulillah. Saya kok jadi malu ini. Kenapa dok? Biasanya malu-maluin ya. Jadi bukan mengunggulkan, tapi kayaknya membuli. Enggak, bener serius dok. Saya itu salah satu fansnya loh, beneran loh. Jadi sahabat Hermina perlu diketahui, Dr. Lafran Pancaputranto SPOG FAIR ini beliau sudah bergabung di Rumah Sakit Hermina Pekalongan hampir 5 tahun. Jadi sejak Hermina Pekalongan berdiri, beliau sudah bergabung dan ikut membangun Rumah Sakit Hermina Pekalongan. Nah, gimana dok? Sehat ya dok ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat bersama Hermina. Masya Allah, alhamdulillah. Dok, kali ini temanya kan tentang, boleh ya dok sharing-sharing ilmunya ya dok untuk sahabat Hermina. Kali ini temanya tentang keguguran berulang. Nah dok, mungkin banyak yang tidak tahu apa sih itu keguguran berulang dokter. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi gini Mbak Rizka, saya kira ini kan penting sekali karena setiap pasien yang saya temui itu sebetulnya mereka tuh belum tahu apa yang dimaksud dengan keguguran berulang. Dan mereka tuh beranggapan, apalagi yang lebih riskan itu mereka beranggapan bahwa kalau pernah hamil dan gugur itu dia tuh merasa bahwa saya pernah hamil, kalau belum hamil lagi tunggu, ini kan saya pernah hamil. Padahal kalau hamil gugur itu berarti kan ada penghalangnya. Jadi ada penghalang, sehingga apabila penghalang itu tidak dicari dan tidak diobati, maka selamanya seorang ibu itu akan, kalau hamil, akan selalu gugur. Jadi ini, tadi kembali ke temanya ya, jadi keguguran berulang. Jadi yang dimaksud dengan keguguran berulang ya, menurut definisi dari FAIR itu seorang ibu yang mengalami keguguran 2 kali atau lebih. 2 kali atau lebih ya dok? Ada kalau yang dari definisi textbook dari barat itu 3 kali. Tapi mungkin karena 3 kali nanti terlalu banyak dan ditakutkan nanti kita cara mendeteksi atau mengobati itu terlambat. Makanya kan kalau menurut FAIR itu definisinya keguguran berulang adalah keguguran seorang ibu yang mengalami kegagalan dalam kehamilan 2 kali atau lebih. Makanya, tapi sebaiknya memang kalau baru sekali, bolehlah seorang ibu itu menunggu, mungkin belum rezekinya. Ya. Betul. Tapi kalau kita juga harus melihat juga usia ibu itu. Jadi kalau misalnya seorang ibu menikah sudah
usianya sudah di atas 35 tahun itu kan usia riskan itu memang harus segera kalau pernah mengalami keguguran itu harus segera berobat ke dokter dicari masalahnya apa gitu ya. Jadi kemudian yang kalau umpamanya pasien itu atau seorang ibu itu hamil dan mengalami keguguran itu disarankan sebaiknya kalau setahun belum hamil lagi itu sebaiknya segera periksa ke dokter, jangan menunggu dan jangan punya pikiran bahwa ini belum rezeki belum rezekinya ya memang betul. Kehamilan itu rezeki dari Tuhan, cuman kita kan juga harus ikhtiar ya dok ya, ya berusaha ya, menjemput rezeki ya dok. Jadi jangan durung pulungnya enggak, jadi kita tuh memang harus berusaha. Kalau kita hanya berdoa saja nanti Tuhan marah ya. Iya betul. Enak banget mengotot. Betul. Jadi begini ya, kita kembali lagi. Jadi seorang ibu yang menikah itu memang paling tidak 1 tahun itu harus hamil, paling lama. Jadi kalau belum hamil, baru 3 bulan itu nggak apa-apa ditunggu sampai 1 tahun. 1 tahun. Itu dasarnya adalah pasangan suami istri yang hamil dalam 3 bulan itu hanya 25%. Yang hamil dalam 7 bulan itu sudah 65%. Kemudian yang hamil dalam 1 tahun sudah 85%. Makanya pasangan suami istri yang belum hamil dalam 1 tahun pernikahan sebaiknya harus memeriksakan diri ke dokter karena yang sudah hamil itu sudah 85%. Nah, kemudian yang hamil kemudian terjadi keguguran seperti tadi definisi tadi 2 kali itu memang kita harus mencari masalahnya apa. Ya, penyebabnya apa gitu ya dok. Jadi kalau memang kekeselen nanti keluar kerja itu sebetulnya ya mungkin ada hubungannya ya stres, cuman ya jangan kok terus keluar kerja saja, nunggu di rumah, nanti malah tambah stres ya. Mupu anak, itu ya bisa-bisa saja karena mungkin mupu anak atau mengambil anak, mengasuh anak orang itu mereka itu kan mungkin melupakan pikirannya sehingga dia lupa kenapa mereka belum hamil itu bisa menyebabkan malah bisa memicu suatu kehamilan karena memang pikiran yang terlalu menggebu-gebu untuk hamil itu memang menghambat kehamilan. Gitu jadi ya. memang harus fresh gitu, tenang gitu ya dok ya. Karena orang yang stres itu kan mengeluarkan hormon kortisol namanya, itu menyebabkan nanti kesuburannya itu terganggu ya dok. Gitu ya dok. Salah satunya itu. Penyebabnya itu salah satunya ya. Ya cuman jangan terus mupu anak saja ya. Itu kalau nggak ada yang lain sebabnya hanya memang dia stres atau pikiran berat atau misalnya seorang ibu yang bekerja itu dibebani target itu kan bisa pengaruh. Betul. Cuman bukan berarti kalau istirahat tidak kerja terus mau percepat itu tidak. Belum tentu ya dok. Nah kemudian kalau umpamanya itu tidak ada, memang kita harus mencari masalahnya itu sebetulnya banyak sekali. Keguguran orang hamil bisa gugur apalagi sudah 2 kali atau lebih. Itu bisa karena itu suatu kelainan kromosom. Jadi kromosom itu pembawa sifat keturunan, jadi itu sering ada kelainan. Cuman itu sementara kita lupakan dulu karena itu kan pelik ya. Nah kemudian bisa juga karena satu, yang itu yang kedua itu kelainan pada organ kandungan. Jadi di dalam kandungan itu memang harus bersih. Jadi di dalam kandungan sering ada miom yang tumbuh. Miom itu daging yang tumbuh di dalam kandungan. Atau bisa dikatakan polip, ya, atau bisa dikatakan itu suatu infeksi gitu. Jadi kelainan-kelainan bentuk dari kandungan ada. Jadi kandungan itu ada tersekat atau ada septumnya atau septanya itu bisa menyebabkan keguguran pada ibu yang hamil. Hamil ya dok ya. Kemudian suatu penyakit di situ suatu penyakit namanya endometriosis. Itu banyak dialami oleh ibu-ibu ya di pasien-pasien saya, cuman mereka belum menyadari. Jadi gini, pokoknya ada slogan atau diktum ya. Jadi jangan anggap enteng
rasa sakit yang berlebihan pada saat menstruasi. Menstruasi itu ya. Oh. Jadi seorang masih gadis, kadang-kadang sakit ngamuk gitu. Ya. Sampai kalau mens itu sampai pingsan kadang ada Dok ya. Bantingi gelas ya, pokoknya pecah piring gitu ya. Nah, itu kan ada sampai tidak bisa sekolah. Gitu. Iya. Nah itu kalau biasanya anak itu misalnya masih remaja ya tanya ke orang tua itu, Ibu kenapa kalau mens sakit sekali? Itu kebanyakan ya yang saya dengar itu, oh nggak apa-apa. Oh, dianggap wajar ya Dok ya. Orang apa Dok? Nanti kalau sudah menikah punya anak sembuh. Nah itu loh. Itu mitos ya Dok ya, mitos ya. Cuma sebetulnya memang ada benarnya. Oh, ada benarnya. Jadi begini, yang dikatakan ada pengalaman mungkin dari suatu keluarga yang anaknya itu mens sakit atau ibunya sendiri waktu mens sakit sekali ya. Kemudian setelah menikah bisa cepat hamil dan melahirkan anak dan kemudian tidak sakit itu bisa karena kanalis cervicalis. Jadi kandungan itu kan kalau menstruasi kan mengeluarkan darah ya bersama dengan jaringan. Itu kalau jalannya itu sempit, kalau mens masih sakit sekali. Jadi itu uyel-uyelan gitu ya. Jadi begitu ya Dok ya. Sakit itu kalau sudah dilewati bayi kan jadi longgar jadi tidak sakit. Cuman yang bahaya kalau sakit itu karena suatu endometriosis. Jadi endometriosis itu selaput endometrium atau selaput di dalam kandungan yang berada di luar kavum uteri, yang berada di luar tempat yang semestinya bisa di indung telur, disebut kista endometriosis atau kista coklat itu seperti aspal hitam itu, bisa seperti adenomyosis ya. Adenomyosis itu dalamin yang ada di kandungan itu menyebabkan kalau men sakit sekali ya. Jadi makanya saya sarankan harus segera ke dokter. Lebih baik periksa ya Dok ya. Nanti kalau menikah terus hamil gitu ya. Kalau hamil, kalau tidak kan malah repot. Nanti masih 16 tahun suruh nikah biar punya anak. Kalau terus kan bisa kan punya anak. Betul. Nah, jadi memang harus segera periksa ya. Jadi endometriosis itu suatu kondisi keadaan di mana selaput endometrium itu berada tidak di tempat semestinya, jadi itu di rongga kandungan, tapi itu berada di indung telur atau di dinding uterus atau dinding rahim ya itu Dok. menyebabkan kalau men sakit sekali. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Itu memang nomor satu ada genetik. Jadi ya. Kalau orang tuanya gitu ya. Mungkin atau yang namanya keturunan kan tidak mesti langsung dari bawah ya. Jadi seorang diturunkan ada gennya ya. Kemudian yang faktor dari luar yang memperberat itu zat dioksin. Jadi seorang wanita itu terlalu banyak kemasukan zat dioksin itu bisa memperberat kondisi dari penyakit endometriosis. Satu sudah diturunkan, kedua diperberat oleh faktor dari luar. Itu salah satunya yang paling sering kita jumpai adalah terlalu banyak kemasukan zat dioksin. Apa itu Dok? Zat dioksin adalah zat yang keluar dari plastik yang kena panas. Padahal makanan sekarang banyak yang pakai plastik ya. Jadi misalnya kita beli bakso. Nah itu, itu enak itu sebelah. Enak itu. Panas, enak itu ya. Itu pakai plastik. Itu nanti plastik itu mengeluarkan zat dioksin bercampur dengan kuah bakso. Kita makan nanti kita masuk ya. Itu memperberat ya, itu salah satu itu. Makanya kan zaman dulu saya kalau beli bakso kan bawa rantang. Iya, pakai rantang ya. Rantang. Iya. Karena itu rantang blorok. Atau gitu mangkok gitu ya Dok ya. Nah, yang mangkok yang kaca gitu ya. Kemudian yang kedua, hati-hati. Kita kalau jajan gorengan. Kenapa itu Dok? Karena aduh, kita penyuka gorengan. Bukan gorengannya boleh. Cuman begini, di sini nggak ada yang jual gorengan ya, tapi ini mengedukasi. Jadi ada penjual gorengan yang nakal ya, itu minyaknya campur plastik. Oh iya toh Dok? Supaya ada ya? tahan lama kriuk-kriuk. Biar kriuk-kriuk ya, gitu ya? Misalnya tempe, ya, bariskan goreng tempe gitu ya, biar kriuk ya. Itu nanti kalau sudah dingin kan wis lemes gitu. Itu kan dari pagi sampai malam kan bisa terus kenceng gitu. Karena kebalikan. Jadi kalau lucu tuh kalau ijazah itu dilaminating, masuk tempe dilaminating. Berarti kayak tempe laminating. Ya, tempe laminating itu menyebabkan kebanyakan dari itu. Kemudian zat dioksin itu ada pada
ini semprotan pestisida anti hama. Makanya kita kalau beli buah ya itu sebaiknya kita kupas. Kita kupas, kita kupas, lalu kita cuci bersih. Cucinya pakai sabun atau enggak, Dok? Oh, jangan pakai rinso, cuci pakai air saja. Ya, dan jangan dikali aja ya, bersih malah mencret bersih, tapi malah banyak kumannya. Tapi kalau pestisida udah dicuci bersih itu hilang, Dok? Hilang ya? Itu bisa hilang, itu makanya kita harus hati-hati saja. Nah, itu kalau wanita terkena suatu endometriosis itu kan menyebabkan sakit dan dia tidak akan bisa hamil. Ya, dan itu kalau sakit sekali, tapi ada 20% yang tidak merasakan sakit. Iya, nah itu gimana itu, Dok? Dia sering terlambat untuk mengetahui. Itu gimana, Dok? Itu cara mengetahuinya. Nah, memang sebaiknya kalau itu kan harus dioperasi. Kalau tidak, dia tuh akan menghambat pematangan sel telur sehingga dia tidak akan bisa hamil. Umpamanya bisa hamil, itu produk kehamilannya itu tidak bisa tumbuh dengan sempurna sehingga terjadi bleeding ovum atau terjadi misabortion itu salah satu keguguran itu. Kalau ini tidak diobati tidak akan bisa hamil. Kedua, dia itu menyebabkan seorang perempuan atau ibu yang menderita penyakit endometriosis itu menyebabkan nanti daya terima atau reseptivitas dari kavum uteri atau dari rongga kandungan itu lemah sehingga kalau bisa hamil gugur bisa mungkin seorang ibu itu dikira biasa tapi itu mungkin suatu keguguran yang spontan. Nah itu hati-hati dengan endometriosis. Makanya kalau wanita yang atau remaja yang sakit itu kalau sakit sekali itu sebaiknya periksa ke dokter. Nah kalau untuk remaja itu biasanya kan kalau terapinya kalau sering pernah gugur atau sering gugur atau belum hamil datang ke dokter. Kalau sudah menikah itu kan kita diagnosis, misalnya kita ketemu diagnosis endometriosis itu memang harus diobati dengan cara operasi, kemudian dengan ditekan dengan obat supaya sisa-sisa yang menyebar di tempat lain itu bisa hilang dan bisa segera hamil biasanya. Cuman kalau masih gadis, kan nggak bisa atau nanti langsung dioperasi langsung suruh hamil. Nah, yang menghamili kan siapa? Nikah dulu dong. Nah, makanya ada obat yang khusus untuk remaja itu ditekan dengan obat. Betul. Supaya nanti penyakitnya itu tidak ditambah berat. Nah, nanti minum obat terus sampai nanti kapanpun dia tidak membahayakan kondisi kesehatannya setelah menikah. Yaitu nanti baru dilakukan tindakan yang semestinya, yaitu dilakukan operasi terapi itu. Itu memang endometriosis itu memang sering kita jumpai dan mereka kebanyakan itu datang ke dokter. Pernah ada pasien, Pak Dokter, saya katanya itu ada kista. Tapi itu bisa sembuh ya, Dok? Ya harus dioperasi. Jadi itu ya, Dok. Perlu saya sampaikan bahwa kista itu bukan ukurannya yang kita lihat, tapi jenisnya apa. Kalau itu suatu jenis endometriosis atau kista coklat, kenapa disebut kista coklat itu seperti coklat silver queen itu kalau kena panasan kelentar-kelentar seperti itu. Kayak gitu. Iya, kalau kan sakit sekali. Dan itu diturunkan dan yang memberat adalah zat dioksin, zat yang keluar dari plastik yang kena panas. Kemudian penyebab dari keguguran yang lain dan yang sering itu kelainan endokrinologi ya. Jadi kelainan penyebab keguguran adalah penyakit endokrin. Endokrin. Kalau endokrinologi itu ilmunya. Ya. Jadi penyakit endokrin itu antara lain adalah penyakit tiroid. Jadi gini, Mas. Rizka. Dok. Tiroid itu gondok ya. Yang gondok itu ya. Jadi tiroid itu kondisinya harus normal. Jadi kita tuh biasanya kan kalau dokter tuh kalau kita periksa kan sering tremor. Itu kan bisa hipertiroid, bisa hipotiroid itu nanti harus kita cek. Biasanya kalau sering gugur itu dokter memang biasanya memeriksa tiroid dari tiroid stimulasi hormon T3 T4 itu harus normal. Banyak pasien saya yang tidak pernah hamil kemana-mana belum berhasil ternyata itu tiroidnya itu ada tiroidnya tinggi, gitu ya, Dok ya. Terapi mudah. Bisa sembuh ya, Dok? Bisa sembuh ya. Kemudian itu yang kedua penyakit endokrinnya itu salah satunya itu penyebab ada penyakit
yang disebut dengan polycystic ovarium syndrome. Jadi polycystic ovarium syndrome itu salah satu tanda-tanda bahwa wanita itu tidak pernah menstruasi. Jadi kenapa tidak menstruasi itu sebenarnya begini. Kalau semuanya normal ya, jadi wanita tuh harus mens setiap bulan. Iya, betul. Setelah usia 14 sampai 16 tahun. 16 paling, kalau 14 tahun belum mens itu nggak apa-apa, masih bisa ditunggu sampai umur 16 tahun. Dengan catatan tanda seks kelamin sekunder itu tumbuh. Seks kelamin sekunder itu rambut kemaluan, payudara pada perempuan itu kalau sudah tumbuh bisa ditunggu sampai 16 tahun. Nah, sebenarnya gampangnya begini pengertiannya. Wanita mens itu karena telurnya keluar. Jadi Mbak Rizka itu bertelur setiap bulan. Iya, bertelur ya. Ya. Jadi wanita itu kan mengeluarkan telur satu. Nah, kalau nanti telur itu tidak dibuahi, akhirnya meluruh ya, menstruasi tadi ya. Tetapi kalau telur itu dibuahi, jadi embrio ya, itu nanti dia kan hamil, maka tidak menstruasi. Tetapi kalau kondisi tidak hamil, ya, tetapi tidak menstruasi, itu berarti telurnya tidak keluar atau anovulasi. Lah, salah satu penyakit polycystic ovarium syndrome itu telurnya itu banyak, tapi pada saat masa subur tidak ada yang keluar. Jadi, kenapa itu, Dok? Jadi keterangan begini ya, kalau wanita itu begitu lahir, itu kalau yang normal itu kira-kira ovarium itu tempat telur ya, kanan kiri itu kira-kira 500 telur, 250 kanan, 250 kiri. Banyak ya. Jadi kalau keluar setiap bulan, makanya kalau nanti sudah habis kan menopause gitu. Tapi kalau laki-laki itu selama masih hidup, itu sperma itu akan keluar terus ya? Keluar, bisa berproduksi terus. Jadi tiap hari ya, Dok, itu ya? Ya, nanti 3 bulan baru jadi akan berproduksi terus. Jadi makanya sudah tua pun bisa menghamili. Iya. Sudah tua pun sudah punya anak ya, Dok? 80 rasa itu banyak hanya bisa. Cuman kalau wanita, kalau telurnya sudah ada masa kadaluarsanya ya? Makanya laki-laki kan perkasa. Iya, makanya, Dok. Nah, itu ya, jadi itu Dok. Sesuatu. Oh iya, Dok. Jadi itu penyebabnya ya, Dok ya? Penyebab salah satu polycystic ovarium syndrome itu bisa karena orang itu kegemukan. Obesitas. Ya, kegemukan itu biasanya kalau orang gemuk itu insulinnya terlalu tinggi. Jadi kan hormon insulinnya wanita itu kan manusia itu kan untuk menormalkan gula itu kan ada namanya hormon insulin. Ya, jadi kalau tidak punya insulin, dia diabetes, gula darah tinggi, setiap hari dikasih suntikan insulin. Kalau ini ada kondisi gula darah normal, tapi insulinnya terlalu tinggi, itu ada perbandingannya. Nah, kalau terlalu tinggi menyebabkan telur itu tidak keluar atau kesuburannya itu terganggu. Nah, makanya suruh dia dulu gitu ya, Dok ya? Cuman bukan berarti semua yang gemuk itu akan enggak. Enggak. Gemuk itu dijawil hamil juga ada. Ada ya, Dok ya? Cuman kan kalau wanita itu gemuk, menstruasinya jarang-jarang, itu biasanya itu insulinnya tinggi atau resistensi insulin atau hiperinsulinemia. Gitu. Nah, itu memang harus diobatnya gampang dengan metformin bisa dengan olahraga. Makanya kan dalam penelitian itu sering kalau wanita itu gemuk ya, berat badannya itu pokoknya tidak sesuai, itu biasanya dia mensnya akan terganggu. Makanya untuk hamil susah, banyak tuh remaja-remaja itu ya. Iya, betul. Apalagi yang sekarang kan yang penggemar remaja-remaja perempuan itu kan penggemar minuman-minuman. Iya, minuman manis-manis ya, Dok ya, boba-boba gitu ya. Itu kan es teh gitu. Ya, untuk reproduksi mereka itu salah satu. Iya. Kemudian kalau penyakit diabetes juga itu mengganggu. Nanti kita bisa berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam. Itu memang itu sering saya punya pasien yang seorang penderita diabetes sampai setelah di terapi segera dia bisa hamil banyak sekali ya. Kemudian ini yang ada lagi itu. Apalagi, Dok? Jadi gangguan endokrin itu bisa menyebabkan siklus menstruasinya terganggu. Jadi menstruasi itu sebetulnya kalau wanita itu normalnya itu setiap antara 24 sampai 35 hari
itu harus menstruasi. Jadi misalnya Mbak Rizka mens tanggal 1 Agustus. Saya harusnya mens lagi. Menstruasi tanggal 24 Agustus. 24 Agustus. Paling lama tanggal 4 September. 1 Agustus sampai 4 September kan 35. Begitu ya. Ya. Tapi kalau kurang dari itu dan lebih dari 35 itu berarti kan ada gangguan. Ada gangguan ya, di defek fase luteal itu menyebabkan nanti susah hamil atau kalau hamil gugur. Begitu. Gitu. Jadi perlu diketahui bahwa menstruasi itu keluarnya antara 2 sampai 6 hari. Ya, keluarnya darah 2 sampai 6. Kemudian siklusnya paling cepat 24 dan paling lama 35 hari. Itu menyebabkan apa? Kalau itu tidak seperti itu maka susah hamil. Susah hamil itu ya, Dok. Sering itu namanya dengan defek fase luteal. Jadi fase luteal itu setelah telur keluar, jadi kan 14 hari itu dia lebih pendek, makanya kan untuk hamil susah atau sering gugur. Nah, kemudian berikutnya itu ada yang sering ya, dan ini biasanya mudah-mudahan tidak terjadi ya. Iya, apa itu, Dok? Kalau terjadi itu obatnya malah jadi fungsi pembekuan darah. Jadi bayi atau kehamilan itu kan mendapat apa aliran makanan melalui darah itu. Kalau fungsi pembekuan darah itu over, itu menyebabkan kan sirkulasi darah kan terganggu, sehingga nanti bayi itu tidak berkembang, dan gugur atau nanti susah untuk hamil. Nah itu ya. Jadi ada pemeriksaan namanya antiphospholipid syndrome ya. Iya, Dok. Itu kita ngecek namanya ACA, anti cardiolipin antibody ya. Jadi itu penting sekali itu. Anti cardiolipin antibody itu ada ukurannya, itu harus normal, kalau tidak juga bisa terganggu. Nah, kembali lagi ke terapi ya untuk koagulasi, yang hiperkoagulasi. Itu biasanya kan diterapi dengan heparin ya. Injeksi itu, satu injeksi itu kira-kira harganya sekali itu sekitar 250.000 sampai 300.000 lumayan ya, Dok, hari. Setiap hari itu ya, Dok? Sampai melahirkan. Ya lumayan, Dok. Saya punya pasien itu yang seperti itu 7 ya, sudah 7 pasien ya, alhamdulillah bisa hamil, tapi ya mahal. Mahal ya. Memang anak itu mahal, nggak ada yang murah betul. ya. Makanya jangan dibuang-buang ya kalau punya anak. Itu memang terapinya itu mahal sekali, tapi kalau ketemu bisa diobati. Bisa diobati ya, Dok ya. Jadi berarti memang itu tadi sekali lagi kita ingatkan lagi pada ibu-ibu atau remaja sahabat Hermina, pengantar para sahabat Hermina. Sahabat Hermina. Ini tips dari Dokter Lafran. Ya, jadi memang satu ya, itu kalau sudah menikah, itu kalau 1 tahun belum hamil harus segera itu berobat ke dokter dengan catatan menstruasinya lancar, siklusnya seperti yang saya sampaikan, kemudian dia tidak ada rasa sakit ya. Nah, kemudian kalau itu sudah gugur sekali, kalau paling tidak ditunggu setahun lah paling lama tidak hamil, harus segera periksa ya. Jangan punya anggapan bahwa gugur itu sudah suatu kehamilan, enggak, itu kehamilan yang terhalangi. Makanya penghalangnya itu harus kita cari dan harus kita obati. Kalau tidak, nanti dia tidak akan bisa hamil-hamil. Kemudian kalau sudah keguguran 2 kali, jangan menunggu, wah nanti siapa tahu ada mukjizat. Jangan, memang harus dicari masalahnya pertama yang sudah 2 kali keguguran. Kemudian perlu saya ingatkan bahwa sering itu pasien datang periksa ya di sini di Hermina, ketemu saya itu, Pak Dokter, ini saya sudah 3 kali gugur, padahal saat periksa TORS itu tidak apa-apa. TORS itu toksoplasma rubeola, itu sebetulnya bukan, mungkin ada efeknya, tapi keguguran itu bukan karena TORS itu, jadi mungkin pengaruhnya ada tapi kecil sekali ya. Jadi itu tadi yang penting itu asal mensnya lancar, kemudian tidak sakit, tidak ada penyakit tiroid, tidak kegemukan, kalau mensnya lancar berhubungan dengan tidak ada penyakit polikistik ovarium sindrom itu. Pola hidup sehat ya, Dok ya.
Jadi memang yang penting pikiran ya itu itu memang penting. Ya. tugas suami itu menenangkan hati istri. Iya, Jadi kalau betul. suami harus tahu supaya istri tenang, karena Gimana kalau- caranya biar kalau bahagia stres itu gitu ya. memang itu tadi bisa mengeluarkan hormon kortisol sehingga menekan kesuburan. Jadi iya. suami itu harus tahu kesenangan istri apa sebelum minta sudah dibelikan. Nah, ya. dipenuhi ya, Dok keinginannya. Suasana itu dibuat apa? Bahagia. Karena masalah kecil itu sering ya, misalnya seorang pasangan suami yang sudah menikah, misalnya sudah setahun lebih. Itu sering ditanya, kok belum hamil? Padahal si itu saja baru 3 bulan sudah ada. Itu kan stres lah, itu pikiran bisa terganggu. Cuman kita jangan memikirkan pikiran saja. Harus, pokoknya kalau setahun itu, selain kita dibuat bahagia, tugas suami-suami, ya toh, saya kan selalu menyenangkan istri. Iya, makanya bahagia istri selalu saya ya. bukan istri-istri saya ya. Jadi, yang kedua harus kita cari ada masalah apa ya. Pokoknya nomor 1 tuh mensnya harus lancar dulu, yaitu mensnya harus lancar, tidak sakit, terus kemudian baru kita cari yang lain. Sekali lagi kalau 2 kali sudah keguguran harus periksa ke dokter. Jangan lupa periksa ke dokter ya, sahabat Hermina. Bakso sebaiknya jangan dibawa pulang pakai plastik. Beli bakso jangan pakai plastik. Godong itu nanti kotor ya. Nah, itu ya. Baik dokter, terima kasih tipsnya ya dok, luar biasa sahabat Hermina. Demikian sharing ilmu bersama dengan Dr. Lafran Pancaputranto SPOG Kafer ya. Jadi beliau tadi menjelaskan apa itu keguguran berulang, kemudian penyebab-penyebabnya, dan ada tips-tips dari beliau. Dokter, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih. Masih kepengen bicara banyak ya? Oh, masih kepengen bicara banyak. Boleh. Nanti lain kali kita ketemu lagi. Kita kan ada podcast tiap bulan nih dok. Nah, kita undang lagi dengan Dr. Lafran Pancaputranto sebagai bintang tamu dan narasumber luar biasa. Nanti mungkin kedepannya dokter bisa nyanyi-nyanyi sedikit ya buat menghibur kita. Baik, terima kasih ya dok. Ya, sama-sama. Sudah berkenan bersama hadir di podcast Hermina. Dah sahabat Hermina, saatnya saya pamit undur diri. Semoga acara podcast ini bermanfaat untuk sahabat Hermina semuanya. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Salam sehat, sampai jumpa.